Jadi saudara, hari ini adalah hari Thanksgiving Day. Ya, jadi hari kita di seluruh dunia itu merayakan Thanksgiving. Saudara, untuk itu saya diminta untuk mengkhotbahkan dari Lukas 17. Saudara, Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Jadi Tuhan itu sedang berjalan menuju ke Yerusalem. Nah, mungkin saudara tahu bahwa Palestina itu terbagi dalam 3 bagian. Yang utara itu Galilea, di tengah itu Samaria, dan menuju ke Yudea. Dan di perbatasan itulah ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta yang menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Dan mereka itu berteriak, "Yesus, Guru, Rabuni, kasihanilah kami." Dan Tuhan tahu maksudnya. Lalu ia memandang mereka dan kepada mereka itu berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Jadi ini perintah dari Tuhan sebetulnya untuk orang yang sudah ditahirkan dari kustanya. Nah, saudara bisa lihat dalam Keluaran 23 misalnya, dalam Bilangan, dalam kitab Ulangan juga pasal yang mungkin 16. Memang diingatkan, kalau seorang itu kena kusta dan sudah disembuhkan, ya yang bisa mengecek itu adalah ditunjukkan ke imam, gitu ya. Ya itulah Tuhan menyuruh, pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka itu tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi 10 ini nurut semua, saudara. Tidak terbayang jauhnya ya. Oleh karena di perbatasan Galilea dan Samaria, itu 9 itu orang Yahudi, mereka akan pergi ke Yerusalem toh. Bait Allahnya di Yerusalem di Yudea. Jauh sekali. Kira-kira 300 km begitu. Ya. Jadi buru-buru mereka pergi. Satu orang itu orang Samaria. Nah, orang Samaria ini tentu saja tidak bergaul dengan orang Yahudi. Kalau mereka bisa hidup bersama, karena mereka senasib, saudara. Dibuang oleh keluarganya dan mereka harus tinggal bersama orang kusta. Dan orang Samaria mau pergi kemana? Mau pergi ke Yerusalem? Juga tidak boleh. Tidak boleh orang Samaria masuk ke Bait Allah. Jadi saudara perhatikan ya, jadi ini satu orang Samaria. Jadi sementara mereka itu di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Mereka melihat kulitnya, mereka sudah sembuh. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Mungkin teriak-teriak. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria itu. Ya itulah. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Lalu di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang Samaria itu, "Berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya inilah. Jadi ini diambil oleh hamba Tuhan di sini sebagai dasar untuk kita itu memikirkan mengenai Thanksgiving Day. Nah, di hari kita mengucap syukur. Gampang sekali kita mengatakan ya. Jikalau kita itu sakit lalu sembuh mengucap syukur. Ya semua orang melakukan itu.
Kalau saudara melihat anak saudara ujian dan lulus dengan nilai yang bagus, kita mengucap syukur. Ya siapa yang tidak mengucap syukur? Kalau saudara itu punya usaha maju, keuntungannya berlipat-lipat, nah saudara senang sekali dan pasti mengucap syukur. Nah, masa sih Thanksgiving Day ini hanya waktu untuk kita itu melakukan yang seperti itu. Yang sebetulnya dunia ini lakukan. Lalu kekhususannya itu di mana? Begitu. Apa 9 orang itu tidak mengucap syukur? Saya percaya sekali. Mereka itu semua orang punya hati nurani. Yang sim. Sudah pasti sambil pergi itu mereka kalau sembuh. Mereka lari cepat oleh karena ingin membuktikan dirinya. Barangkali nanti beberapa hari kemudian sampai ke Yerusalem. Ya kan? Dan mereka pasti akan mengucap syukur dengan mulut mereka. Bahkan biasanya mereka itu diminta untuk mempersembahkan korban. Sebagai buah dari syukur itu. Semakin kaya keluarga mereka, semakin besar persembahan mereka. Tetapi kenapa Tuhan Yesus tidak memuji? Kenapa Tuhan Yesus itu mengatakan, bukankah 10 orang yang ditahirkan? Kenapa cuma 1 orang asing ini yang datang kembali? Dan yang dinilai Tuhan mengucap syukur. Jadi pada saat kita itu merayakan akan Thanksgiving Day. Perlu sekali ya kita itu untuk memahami sebetulnya Thanksgiving yang Tuhan inginkan itu seperti apa. Ya memang setiap orang mendapatkan apa yang dia mau ya bersyukur, tetapi bukan itu. Oleh karena kalau itu tidak perlu sebagai suatu pelajaran khusus. Dan tidak perlu sebetulnya keunikan dari iman Kristen. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen kita tahu. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Rasul Paulus mengingatkan. Hendaklah kita mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Berarti apa? Dalam keadaan apa saja. Oleh karena apa? Oleh karena kita ini sudah dibeli dengan harga tunai, dengan darah Kristus. Sehingga status kita sudah memberikan jaminan untuk mendapatkan segala sesuatu kekayaan surgawi yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya. Nah itulah yang menjadi alasan Rasul Paulus mengucap syukur. Ya meskipun kalau kita lihat di dalam kehidupan Rasul Paulus, kehidupannya itu penuh dengan kesengsaraan, saudara. Di dalam 1 Korintus itu berulang kali Paulus menyebutkan hidup menjadi pelayan Tuhan itu penuh dengan penderitaan. Seolah-olah tidak ada waktu dia itu bisa bersenang-senang begitu. Bahkan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, Rasul Paulus yang sebetulnya di dalam kisah rasul-rasul dia mendapatkan anugerah menyembuhkan orang. Waduh, sampai sapu tangannya aja dipinjam menyembuhkan orang, saudara. Tetapi pada saat dia sendiri sakit, dia minta dan Tuhan tidak menyembuhkan. 2 Korintus pasal yang ke-12 itu ada duri di dalam dagingku. Jadi kalau sampai Paulus itu meminta kesembuhan, itu reasonable ya. Oleh karena apa? Kalau dia sehat, dia pasti bisa melayani dengan lebih baik, lebih efektif. Ya, lebih produktif. Tetapi dia minta sambil bertanya. Dan Tuhan menjawab, my grace is sufficient unto thee. Anugerahku yang kusediakan bagimu itu sudah more than anything. Sudah enough. Jangan minta lagi soal kehidupan sementara di dunia ini. Jangan minta lagi. Kamu tidak akan sembuh. Bayangin. Lalu dia belajar bertanya dan akhirnya dia mengerti. Sehingga dia mengucap syukur. Oleh karena dia tahu sekali. Hanya di dalam kelemahan dan kesengsaraan inilah. Dia mengalami sungguh-sungguh
Kemenangan kuasa Kristus atas dosa yang tidak mungkin dia alami jikalau dia dalam keadaan sehat. Tapi dalam keadaan sakit inilah. Jadi dia mengucap syukur. Makanya dia mengatakan 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Jadi saudara, pada saat kita membaca akan Lukas 17. Ya, kita mencoba untuk memahami. Ya, apakah orang Samaria ini hanya mengucap syukur oleh karena dia sembuh dari kustanya? Ya, tapi juga tidak. Kalau hanya seperti itu, tidak ada keunikan apa-apanya. Tetapi pengalaman yang indah tadi, itu hanya menjadi pengalaman dengan anugerah umum dari Tuhan. Nah, Tuhan memberikan anugerah umum, kadang-kadang melalui setan pun bisa. Melalui dukun pun bisa. Seluruh dunia orang mengalami banyak sekali keajaiban, saudara, sebagai anugerah umum. Tetapi pengalaman yang hebat itu, yang kadang-kadang merupakan miracle-miracle itu di dalam Alkitab disebutkan tidak pernah menjadi jaminan daripada iman yang sejati. Jadi orang Israel itu berapa tahun mengalami akan miracle. Miracle ajaib, saudara. Oleh karena apa? 10 tulah yang ajaib di Mesir. Melewati laut kosong itu terbelah. Waduh. Tiap hari mendapatkan tiang awan, tiang api. Mana dari surga. Berapa lama? 40 tahun, saudara. Apa ada yang percaya? Pada saat menerima itu mereka berteriak-teriak. Mungkin ada yang histeris sampai kagumnya lu bukan main. Tuhan itu dahsyat sekali. Tetapi tidak ada seorang pun yang percaya. Sehingga semuanya mati di tengah jalan. Yang masuk Kanaan hanya anak-anak yang lahir di padang gurun. Jadi yang masuk itu hanya Yosua dan Kaleb. Jadi saudara, kita perlu waspada. Pada saat kita belajar mengucap syukur, itu mengucap syukur oleh karena reason apa? Apa tidak boleh orang sakit sembuh lalu mengucap syukur? Ya selayaknya, seharusnya. But ada batnya. Jadi soal sakit dan sembuh, soal ujian dan lulus, ya kan? Soal usaha dan diberkati, itu common grace, anugerah umum yang Tuhan sediakan untuk semua orang. Tetapi bagi orang yang percaya, ada anugerah khusus. Anugerah khusus ini yang seharusnya kamu dan saya lebih inginkan. Makanya saudara membacakan Mazmur 73 misalnya. Itu sampai pemazmur mengatakan, Tuhan yang kuinginkan hanya Engkau. Baik di surga maupun di bumi ini. Jadi menginginkan Tuhan. Oleh karena tahu sebetulnya hidup di dunia yang sementara ini. Itu hanya hidup merupakan konteks. Melalui ratusan pengalaman. Apakah saudara mulai belajar kenal dia? Apa saudara mulai belajar mengasihi dia? Apakah saudara belajar mulai mengerti akan pimpinan dan kehendaknya? Jadi hidup ini bergerak-gerak hanya konteks sampai nanti mati. Jangan kita hanya berpusat kepada kehidupan sementara ini. Nah, inilah sebabnya kita melihat di dalam Lukas 17 tadi. Nah, ternyata Yesus mengatakan kalimat seperti ini kepada orang Samaria ini. Ya, dia katakan ayatnya yang terakhir tadi, berdirilah dan pergilah oleh karena imanmu telah menyelamatkan engkau. Apa itu iman? Jadi iman ini yang disebutkan oleh Tuhan itu suatu misteri. Yaitu apa? Iman untuk percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Meskipun tidak disebutkan. Oleh karena apa? Oleh karena namanya iman itu iman kepada siapa? Nah, ini menjadi masalah.
Oleh karena ada misteri yang kita orang Kristen mungkin selama berpuluh tahun itu berasumsi. Apakah saudara beriman kepada Allah dan percaya? Nah, saya teruskan. Apakah saudara beriman kepada Tuhan Yesus dan percaya? Saudara akan mengatakan ya. Buktinya dari mana? Saudara, saya itu ketemu dengan seorang alumni dari sekolah kami. Yang sudah melayani di gereja dan sekarang sudah 10 tahun dia menjadi pendeta. Nah, saya makan siang sama dia, saya ngobrol-ngobrol mengatakan, ya apa kalau kita ngomong Alkitab? Yo, mau aja. Saya mengatakan, kamu hafal enggak? Kisah Rasul-Rasul 16 ayat 31. Dia langsung nyebut, bagus sekali. Apa itu ayatnya? Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kamu akan diselamatkan. Kamu dan seisi rumah tanggamu. Lalu saya tanya kepada pendeta ini. Kamu hafal ayat dengan jami, ya kan? Cuma saya mau tanya, kalau jemaatmu nanya sama kamu, apa itu percaya sama Tuhan Yesus? Gimana percaya kepada Tuhan Yesus? Jawabmu apa? Kaget dia. Nggak bisa jawab, saudara. Saya akan ulangi nih. Ini ayat sederhana banget. Kalau jemaatmu nanya sama kamu, apa itu percaya sama Tuhan Yesus? Gimana percaya sama Tuhan Yesus? Jawabmu apa? Saudara. Banyak orang berpikir bahwa mereka ngerti, saudara. Padahal mereka tidak ngerti. Saudara sendiri bagaimana saudara tahu kalau saudara percaya pada Tuhan Yesus? Apalagi percaya kepada Allah. Tritunggal. Aneh sekali, saudara. Oleh karena Alkitab ini berisi lebih dari 31.000 ayat. Apa saudara bisa menyatukan 31.000 ayat yang bicara mengenai Tuhan itu menjadi sesuatu kalimat yang mempermudah saudara untuk kenal siapa Allah yang menyingkapkan diri ini? Pernah saudara pikir? Allah yang menyingkapkan diri dalam Ibrani pasal 1 itu menyatakan diri, memperkenalkan dengan berbagai cara, tapi caranya itu bergerak berubah-ubah. Gimana kita kenal dia, saudara? Mula-mula dia membeli Israel melalui menunjukkan kehebatannya, bukan? Macam-macam miracle ditunjukkan sampai membelah laut kosong, lalu pergi ke Gunung Sinai. Lalu Tuhan itu ngapain? Kalau kamu mau menjadi umatku, ya kenal aku dong. Dikasih 10 hukum. 10 commandment. Umat Israel mencoba memahami 10 hukum ini. Bingung, saudara. Mengenal kehendak Tuhan itu gimana? Sehingga dari 10 hukum mereka jadikan 613 hukum. Saking takutnya, mereka jangan-jangan salah ini. Mereka jangan-jangan keliru ini. Sampai minum pun mereka tanya Tuhan caranya supaya tidak berdosa. Saudara membayangkannya. Tidak ada bangsa umat yang kayak gini saja. Jadi apa mereka lalu kenal Tuhan? Mereka semakin banyak hukum, semakin banyak penjelasan, semakin tidak ngerti dia. Iya. Tuhan itu aneh sekali. Kadang-kadang Tuhan memberikan dirinya. Misalnya ya kamu buatlah tabut perjanjian. Apa itu? Satu kotak seperti peti jenazah gitu. Lalu diisi 10 hukum dari batu itu. Diisi mana di sana. Ada tongkat Harun. Apa disembah atau gimana. Tuhan ngajari menyembah berhala ini kali. Dan itu ukurannya sendiri Tuhan yang kasih. Habis itu Tuhan inginkan mereka membangun kemah suci. Surah kemah suci Tuhan itu buat aturannya, kain-kainnya, warnanya. Aduh, ini ada hari-hari tertentu kamu mempersembahkan gini gitu, ada wangi-wangian. Tuhan itu doyanannya kayak gitu rupanya. Aduh apa? Bahkan imamnya pun ditentukan. Dari Harun pakaiannya gimana? Ada efodnya. Efod itu suatu pakaian aksesori yang aneh sekali, saudara. Oleh karena ada urim tumimnya.
Ada suatu kalung itu dengan permatanya. Yang nanti diputar-putarkan begitu. Kalau tanya kehendak Tuhan jatuh ke warna yang... Waduh, Tuhan ngajarin klenik ini. Jadi Tuhan yang kita sembah bergerak aneh sekali, saudara-saudara. Kemudian mengizinkan umatnya membangun bait Allah. Tahun 915. Salomo membangun dan Tuhan sendiri yang ngomong loh. Aku akan bersama dengan umatku. Betul? Lah sekarang. Ternyata tidak sampai 300 dihancurkan oleh orang Babilonia. Semuanya diratakan. Sampai lebih dari 70 tahun mereka berada di sana. Tiba-tiba Raja Babil itu sudah ganti-ganti saudara. Sekarang orang Kores, Raja Persia. Seorang Kores itu tidak ada hujan, tidak ada angin. Tiba-tiba ngomong kepada orang Yahudi ini. Kamu ngapain tinggal di Babilonia? Ayo pulang sana. Bangunkan rumah ibadat untuk Allahmu itu. Semuanya dikembaliin. Wah cair sekali. Jadi Tuhan yang tadinya ninggalkan umatnya ini. Sekarang muncul lagi gitu loh. Lalu dibangunkan ya. Zaman Esra, Nehemia, lalu Habakuk, Zakaria. Sudah melihat. Tapi yang dibangun itu bait Allah yang elek. Saudara, tidak bagus. Mereka berkeluh kesah. Itu pun lengkapnya jadinya setelah sekian 15 tahun dibiarkan terbengkalai. Bayangin. Lalu anehnya Tuhan itu kemudian justru menyuruh orang jahat untuk membangun bait Allah, rumah Allah itu. Siapa? Herodes the Great. Ini orang Edom, saudara. Untuk menjilat akan orang Yahudi, mereka membangunkan bait suci lebih indah daripada yang Salomo bangun. Tapi cuma kira-kira 70 tahun. Titus meratakan dengan tanah tidak ada lagi. Salah satu bagian daripada tanah yang dulu bangun bait Allah, dibangunkan Masjid Al-Aqsa. Dan seluruh dunia sekarang setuju. Tidak boleh lagi membangun bait Allah. Loh, Tuhan di mana? Ya kita ngerti dalam Yohanes pasal yang keempat. Tuhan itu mengatakan tidak ada lagi nanti menyembah Allah di Gerizim atau di Yerusalem. Oleh karena Allah itu roh. Yang hanya bisa disembah dalam roh dan kebenaran. Yo ngerti dia? Lah, makanya aneh sekali. Apa kita kenal Tuhan? Allah Tritunggal. Ada Bapa, ada Putra. Nah, Allah tidak pernah punya anak. Gimana punya putra? Kan aneh sekali, ini hanya sebutan. Yohanes bisa menangkap. Oleh karena apa yang disebut anak itu bukan Allah punya anak. Nanti Natal jangan keliru kalian. Allah tidak punya anak. The firstborn out of God. Yang pertama kali keluar dari diri Allah. Apa itu? Pada saat Allah berfirman. Makanya Yohanes itu pasal 1 mengatakan pada mula pertama adalah firman. Dengan firman Allah menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Dan sekarang firman yaitu kuasa Allah itulah berenkarnasi menjadi manusia Yesus Kristus. Gimana kita bisa memahami? Pada saat Yesus itu sudah berjalan di bumi. Yohanes pasal 14 murid-muridnya tanya. Tuhan engkau ini siapa? Nah, tunjukkan Bapa yang seringkali kamu sebut itu kepada kami. Lalu Yesus jawabnya kepada Filipus itu mengatakan. Filipus, sudah begitu lama kamu ngikut aku, kamu tidak ngerti-ngerti rupanya. Melihat aku itu melihat Bapa. Oleh karena Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Jawabannya kayak gitu, saudara. Ngerti Filipus? Puyeng kepalanya. Jadi gimana aku kenal engkau? Makanya dalam Matius pasal 16 Yesus tanya menurut kata orang aku ini siapa? Pertanyaan aneh sekali. Dan tidak ada yang bisa menjawab. Pada saat Petrus itu spontan menjawab. Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Yesus ngomongnya apa? Yang ngomong bukan kamu. Berbahagialah engkau Simon Petrus. Oleh karena yang ngomong itu roh Bapakku melalui mulutmu. Tapi di dalam iman yang aneh ini. Aku akan membangunkan gerejaku. Jadi saudara bisa kenal Tuhan. Sampai abad yang kedua, ketiga. Puluhan ajaran sesat. Mencoba menjelaskan siapa Yesus. Siapa Allah Tritunggal ini. Semuanya sesat. Saudara bisa membayangkan. Mencoba menjelaskan Allah yang katanya saudara kenal. Saudara mengatakan kenal. Saudara kalau doa itu ngomong sama siapa sih?
You ngomong sama bapak gitu. Lalu di dalam pikiranmu itu orang tua gitu. Atau saudara bisa boleh ngomong sama Yesus. Lalu apa yang terbayang dalam pikiranmu? Gambar sekolah minggu Yesus itu. Boleh enggak kita doa sama Roh Kudus? Gimana kita doa sama Roh Kudus? Lalu apa itu doa? Saudara merasa kenal padahal selama ratusan tahun orang Kristen berasumsi seolah-olah kenal. Hati-hati. Kaisar Konstantin ketika jadi Kristen bingung dia. Oleh karena ada banyak kelompok yang mengaku punya pengertian pengenalan akan Yesus yang benar. Yang pertama adalah Athanasius. Dia percaya Allah Tritunggal. Tapi yang lain adalah Arius. Yang percaya Yesus itu manusia biasa yang cuma dipenuhi roh. Lalu Kaisar Konstantin terpaksa ngumpulin mereka. Lebih dari 300 pemimpin gereja saat itu. Tahun 325. Membuat apa? Ketemu di konsili di Nisea. Hasilnya pengakuan iman yang tadi saudara ucapkan. Tapi sampai batasan Yesus saja. Oke? Namanya pengakuan iman Nisea. Tapi beberapa tahun kemudian orang mulai nanya, Roh Kudus itu Allah atau bukan? Oleh karena Yesus mengutus Roh Kudus, Bapa mengutus Roh Kudus, ya apa ini? Terpaksa kumpul lagi di Konstantinopel tahun 381. Lalu lahirlah 12 pengakuan iman rasuli kita. Ngerti saudara? Rasanya ngerti. Saudara tidak pernah bisa ngerti. Aneh sekali. Nanti berapa tahun lagi muncul lagi orang tanya. Kenapa dalam pengakuan iman kok ada sebutan dilahirkan dari anak darah Maria? Boleh enggak kita memanggil Maria itu Theotokos? Itu artinya mamahnya Allah. Wah, gereja Katolik sampai sekarang pakai loh. Padahal Yesus tidak pernah memanggil Maria itu meter. Tidak pernah mother, tidak pernah. Yesus selalu memanggil Maria itu gunai. Wanita. Loh, aneh sekali saudara. Jadi bagaimana saudara ngebayangin yang saudara katanya tahu dan percaya? Terpaksa kumpul lagi, adakan konsili di Efesus. Nanti berapa tahun muncul lagi, Yesus itu sebetulnya 100% manusia atau 100% Allah atau 50% manusia, 50% Allah. Gimana caranya tahu? Oleh karena muncul ajaran yang namanya monofisit. Yesus itu satu zat saja. Terpaksa kumpul lagi, yaitu konsili di Kalsidon. Terus menerus berpuluh-puluh konsili mencoba apa? Menjelaskan siapa Allah yang kita itu percayai. Tidak pernah bisa. Konklusinya apa? Saudara bisa kenal Tuhan Yesus? Tidak mungkin. Apalagi percaya. It's impossible. Saudara bisa kenal Allah Tritunggal? Tidak mungkin. Apalagi saudara bisa menyembah Dia. 1 Korintus pasal 2 ayat 9 itu mengatakan apa? Segala sesuatu yang Allah sediakan bagi orang percaya memang tidak pernah ada dalam pikiran manusia. Tidak pernah ada dalam hati manusia. Berarti completely manusia tidak tahu. Tuhan tahu ini. Saudara dan saya tidak mungkin bisa kenal di Tuhan Yesus dan percaya. Tidak mungkin bisa menyembah Allah Tritunggal yang ajaib itu. Makanya Allah memberikan kasih karunia. Lah apa ini? Kelahiran baru. Mulai dengan roh saudara. Sehingga meskipun saudara tidak ngerti, saudara tidak bisa lari. Saudara meskipun saudara bingung, kalau saudara menerima kelahiran baru, saudara berada di dalam suatu track yang tidak bisa mundur, tidak bisa lari. Saudara hanya punya pilihan, saya mau kenal apa enggak. Nah, sayang sekali jadi banyak orang Kristen, ini cuma beragama Kristen. Sehingga dalam James Fowler yang pernah saya terangkan di sini beberapa tahun yang lalu. Dia menemukan ada 7 macam manifestasi iman. Jadi kalau manifestasinya itu zero, itu namanya undifferentiated faith. Yaitu orang Kristen datang gereja, tidak ngerti tujuannya dan maksudnya mau apa.
Cuma datang-datang aja ke gereja. Padahal tidak tertarik untuk dengarkan firman. Sehingga pada saat pemberitaan firman terus buka-buka HP. Ya gitu. Tapi tidak sungkan-sungkan saudara. Bahkan tidur. Tapi nanti minggu depan datang lagi. Ya itu tipe zero. Tapi kita tidak bisa mengatakan dia bukan orang Kristen loh. Karena dia mau dibaptis. Dia datang gereja. Cuma datang tidak ngerti tujuannya. Nah, kalau menjadi lebih baik lagi dikit. Nah, Fowler itu mengatakan jangan-jangan intuitive projective faith. Yaitu orang yang sekarang feelingnya, intuisinya itu sudah punya reason untuk mau jadi Kristen. Lalu ditanya, ngapain kamu ke gereja? Aku senang di gereja. Nah, kenapa senang? Ya aku senang oleh karena suasana gereja enak. Yang lagu-lagunya menyenangkan. Oh gitu ya. Teman-temanku banyak di sini. Oh gitu. Jadi intuitive projective ini yang disenengin ada. Misalnya aku tuh diminta menjadi pemain piano. Aku memang suka main piano. Tapi saudara orang tersebut belum tentu sudah kenal Tuhan. Kenapa? Oleh karena cuma senengnya. Dan tidak ada kaitannya dengan firman Tuhan. Sehingga dia tidak pernah membaca Alkitab dengan serius. Tidak pernah mencatat, tidak pernah mencari Tuhan. Dia cuma senang di gereja. Jadi banyak aktivis kan seperti itu. Nah, apa ini bukan orang Kristen? Juga saudara tidak bisa mengatakan begitu. Tapi kalau lebih baik lagi sedikit namanya mythical literal faith. Ini orang Kristen sudah punya reason untuk percaya kepada Tuhan. Kalau ditanya, ngapain sih percaya kepada Allah? Habis kita butuh Allah. Kalau sampai aku sakit, aku doa sama siapa? Kalau aku pengen tokoku maju, aku minta sama siapa? Ya itu isi pertanyaan, permintaan tok. Bahkan orang mythical ini menjadi ajaib. Mamaku kena cancer. Sekarang bukan jual tok loh. Aku puasa sebulan penuh. 2 bulan penuh. Karena apa? Aku pengen Tuhan kasihan sama aku. Sehingga aku 2 puasa, Tuhan kabulkan aku. Itu kan pikiran klinik. Itu bukan ajaran Kristen, saudara. Jadi ini dia cuma butuh berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan. Makanya dia tekun-tekun itu, tapi pikirannya seperti agama-agama lain. Nggak ngerti dia. Oke. Tapi kalau lebih baik lagi dikit, namanya sintetik konvensional. Nah ini orang Kristen ini sudah mulai bisa copy paste. Ajaran pendetaku, ya aku tempelkan, aku ajarkan orang lain. Jadi orang level yang seperti ini sudah bisa menjadi pendeta. Sudah bisa menjadi guru sekolah minggu. Tapi dirinya sendiri tidak pernah mencari Tuhan. Tidak ada waktu dia sendiri dengan Tuhan. Dia tidak mengadakan waktu untuk berkenalan dan bergaul dengan Tuhan. Jadi membaca Alkitab itu baca-baca begitu aja. Dia bukan manusia rohani. Dia hanya copy paste, saudara. Dan dia akan mengagumkan orang oleh karena bisa cerita, bisa khotbah. Belum tentu dia itu mengenal Tuhan. Lalu James Fowler mengatakan setelah itulah ada suatu fase yang namanya individuatif reflektif. Nah, baru ini orang yang punya kesadaran. Dan kesadaran ini sebetulnya itu dari Tuhan. Yaitu bahwa Allah itu betul ada. Sehingga aku membutuhkan dia. Kalaupun yang khotbah di gereja ini membosankan, aku tetap saja catat. Kenapa? Sebab dia pasti menitipkan sesuatu sama orang itu. Sehingga aku ingin renungkan di rumah. Aku ingin tanya kepada Tuhan, kenapa hari ini engkau menyingkapkan ini kepadaku? Aku ingin buka-buka Alkitab supaya aku mendapatkan alasan daripada perkembangan pikiranku ini. Nah inilah. Jadi pada saat kita itu percaya, ini orang Samaria ini, oke? Dia itu disebutkan oleh Tuhan, imanmu sudah menyelamatkanmu. Ini adalah peristiwa yang Agustinus sebutkan sebagai hadirnya gratia. Yang entah kenapa meskipun kita tidak ngerti, tetapi kita tidak bisa lari dan kita kepingin sekali mengenal. Kita kepingin sekali untuk mulai mendekatkan diri kepada Tuhan. Apa itu ada gejala itu? Bagi orang yang sudah ada di dalam proses di mana gejala ingin mengenal Tuhan, itu saudara sudah sikapi secara personal. Dan saudara sudah betul-betul mengatur diri supaya saya tidak mempermainkan dia.
berarti saudara sudah ada di dalam posisi yang benar. Nah sekarang persoalannya, apa yang terjadi next? Oleh karena orang yang berada dalam posisi seperti ini akan tahu. Bahwa sebetulnya nextnya itu tetap ada di dalam pimpinan Roh Kudus. Loh lalu gimana? Apa itu? Saudara kalau saudara membacakan surat-surat Paulus. Ada 13 surat Paulus. Dari 13 surat Paulus, Paulus seringkali bergumul dengan kesulitan untuk menjelaskan esensi iman. Saya akan ulangi ya. Paulus sendiri seringkali mengalami kesulitan menjelaskan esensi iman. Saudara, Paulus menulis itu mungkin mulai pada tahun 40-an. Nah ketika dia menulis kepada jemaat di Galatia. Nah saudara lihat Galatia yang pertama ya. Paulus itu sampai frustrasi. Ingin menjelaskan bahwa kamu itu sudah menerima kasih karunia. Kamu sudah dilahirkan baru. Tapi Paulus tidak ngerti cara menjelaskannya. Oleh karena apa? Melihat orang-orang Galatia. Setelah digembalakan selama 3 tahun. Kemudian Paulus pergi. Orang jemaat Galatia ini seperti saudara dan saya yang ingin sekali mengalami kemenangan rohani. Dosa yang lama itu mulai mati. Tapi tidak tahu caranya. Kini kedatangan orang-orang Yahudi Kristen yang anti Paulus. Anti Paulus oleh karena mereka punya teologi ya, ingin mengawinkan Injil kasih karunia itu dengan Taurat. Jika mereka mengatakan, oh Tuhan Yesus sendiri tidak menolak Taurat. Sehingga kamu itu yang kehilangan dalam mengabaikan Taurat. Nah, lalu mereka mulai, orang-orang Galatia mulai belajar doa, puasa, mulai mengabarkan Injil, mulai baca Alkitab. Loh masa tidak boleh? Hal-hal yang baik tadi. Lahirnya dari spirit Taurat yang sinkretistis. Itu sebabnya Paulus itu dari jauh nulis surat kepada Galatia dan menyebutkan kalimat seperti ini. Anatema. Itu artinya apa? Terkutuklah kamu. Tidak pernah Paulus ngomong seperti itu. Saking frustrasinya. Oleh karena apa? Kamu tidak diajarin ngerti hidup dalam kelahiran baru itu apa. Tapi Paulus tidak bisa jelaskan. Sehingga sampai pada pasal yang keempat. Soalnya kalau membaca ya Galatia pasal 4 Paulus ngomong apa? Dulu kamu tuh begitu baik loh kepadaku. Sampai kamu tidak jijik melayani aku. Loh kenapa Paulus mengatakan jijik? Oleh karena Paulus itu kemungkinan epilepsi saudara. Dan tidak ada obatnya pada saat itu. Sehingga kalau lagi kumat menjijikkan. Tapi jemaat Galatia itu melayani, membersihkan mulutnya, tubuhnya. Iya. Sampai Paulus mengatakan dalam pasal yang keempat. Kamu tidak jijik. Bahkan jikalau saat itu aku minta kamu mencungkil biji matamu. Kamu mungkin mau loh kasihkan aku. Itu ada dalam Galatia 4. Saking baiknya kamu sama aku. Tetapi sekarang pada saat aku mau menjelaskan mengenai kasih karunia atau kelahiran baru. Kamu menjadikan aku musuhmu. Iya, ada di dalam Galatia 4. Sampai aku tidak punya akal lagi. Aku persis seperti perempuan yang mau bersalin tidak keluar-keluar. Paulus bawat. Oleh karena apa? Tidak ngerti menjelaskannya. Baru muncul penjelasan Paulus itu di dalam tahun 58. Yaitu pada saat Paulus menulis kepada jemaat Efesus. Nah, dia baru mengatakan Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Ngomong apa Paulus? Karena kasih karunia. Oleh karena kelahiran baru. Kamu diselamatkan tapi tidak tete. Oleh karena kasih karunia. Kamu diselamatkan oleh iman. Nah itulah penjelasan Paulus. Kasih karunia yang Tuhan berikan manusia tidak ngerti. Apa itu? Tidak bisa dirasakan. Bagaimana hadirnya di dalam jiwaku ini. Makanya Allah memberikan anugerah kedua. Yaitu iman. Yang bisa kamu pakai untuk ngapain? Untuk bisa merasakan dirimu sudah diselamatkan. Untuk bisa mengalami bahwa dirimu sudah lahir baru. Yaitu pada saat iman ini kamu pakai untuk menghidupkan kasih karunia. Makanya Filipi pasal 2 itu kan menyebutkan kalimat seperti ini. Work out your salvation.
Kerjakan keselamatan itu. Dengan takut dan gentar. Jikalau enggak, keselamatan yang sudah dianugerahkan itu mandek, enggak ngerti. Makanya mungkin 4-5 tahun yang lalu saya pernah cerita di tempat ini. Saya kenal seorang wanita yang punya anak laki-laki. Anak laki-laki ini sudah lulus SMA main motor. Ya, saya malah mengingat ya. Kalau karena teman-temannya punya motor, tapi mamanya mengatakan enggak. Tapi akhirnya oleh karena kasihan, dikasih motor juga. Jadi anak laki-laki naik motor, kuliah dengan baik-baik nurut kata-kata mamanya. Enggak ngebut. Tapi dasar anak muda, malam-malam pulang dengan teman-temannya diajak kebut-kebutan, dia enggak terima. Tabrakan. Sampai 2 kakinya itu patah. Dibawa ke rumah sakit, disambung dengan pen tertentu, digip, lalu tiduran lebih dari 3 minggu. Ya, kemudian dokter kasih ronsen. Wah, setelah 3 minggu ternyata sambungannya bagus sekali. Dokter mengatakan kamu sudah sembuh. Lalu gipnya dipotong, dibuka. Lalu dia ngomong, nah mulai besok kamu belajar jalan ya. Nah betul, dia ngomong sama suster-susternya, ini anak ini besok belajar jalan. Betul, malam hari setelah dia anak itu mulai belajar jalan. Dipegangin sama 2 suster, saudara. Ketika pertama kali kakinya napak ke lantai, kaget sekali. Waduh, sakitnya luar biasa sakitnya. Sampai dia teriak-teriak, dia keluar keringat dingin, dia tidur terengah-engah di tempat tidur dan mengatakan aku enggak mau, sakit. Dibujuk-bujuk tetap enggak mau. Nah sudah, besok paginya dokter lagi visit, ya kan, lalu dokter tanya ini. Lalu suster mengatakan, ya itu pemuda di sana itu. Dia enggak mau belajar jalan. Oh gitu, dokternya deketin anak itu dan nepuk-nepuk kakinya. Nah. Pilihannya cuma satu. Lu kalau memang mau seumur hidup tiduran, ya sudah, enggak apa-apa, enggak usah belajar jalan. Cuma kalau kamu itu mau kemudian kembali aktif seperti dulu, enggak ada pilihan. Ya mesti turun belajar jalan. Terpaksa dia mikir-mikir. Ya, minta tolong 2 suster pegangin kanan kiri, dia turun, sampai teriak-teriak, nangis-nangis, sakit sekali sampai badannya gemetar. Tapi hari kedua, hari ketiga dia sudah mulai bisa pegangan rel. Kemudian pakai sekarang sudah kemana-mana. Keselamatan mirip seperti itu. Anugerah keselamatan itu harus work out, harus dikerjakan. Dan iman itu seharusnya kamu itu make it happen. Nah, iman itu diberikan Tuhan supaya yang sudah Tuhan beri ini hidup. Nah itulah sebabnya. Makanya kepada orang Samaria itu Yesus mengatakan, imanmu sudah menyelamatkan kamu. Jadi pada saat itu dia bisa bersyukur kepada Tuhan. Bukan dengan pengucapan syukur ya persis seperti yang lain. Tapi pengucapan syukur oleh karena tahu. Bahwa aku melalui kesembuhan ini mengenal dia. Aku bisa mendekatkan diri kepadanya. Aku bisa menjadi muridnya. Iman itu sudah menyelamatkan. Jadi pada hari Thanksgiving Day. Sebetulnya shape atau wujud dari pengucapan syukur saudara itu apa? Kalau ini hanya pengucapan syukur secara natural, saudara kamsya sama Tuhan, ya sama aja dengan orang-orang bahkan orang ateis. Tetapi kalau ini lahir dari iman, di mana sudah mengalami, mulai merasakan hidupmu ini miliknya Tuhan. Dan sehingga seharusnya kalau sembuh dari penyakit, jangan sama seperti Hizkia dong. Hizkia itu sakit minta disebutkan Tuhan kasih 15 tahun loh. Tapi bocah, kenapa? Dia tidak pakai itu sebagai apa? Thanksgiving. Lahir dari iman. Sehingga akibatnya dia senang-senang aja. Bahkan dia membangga-banggakan dirinya. Oleh karena apa? Mendapat kunjungan dari Merodah Baladan bin Baladan. Orang dari Babilonia itu. Dia itu tidak cerita apa-apa. Padahal di dalam Yesaya pasal 38 itu disebutkan.
Merodah Baladan bin Baladan mengunjungi untuk memberikan ucapan selamat. Kenapa Hizkia yang sakit sudah sembuh? Mestinya kan cerita. Yang menyembuhkan siapa dan bagaimana? Dia sama sekali tidak cerita. Daud di dalam Mazmur pasal 30, dia pernah menderita sakit kira-kira kemungkinan osteoporosis. Tulang-tulangnya keropos. Jika seringkali sakit banget oleh karena apa? Pecah di sana sini mungkin. Zaman itu tidak ada obatnya, saudara-saudara. Plus kemungkinan dia mengalami hipotiroidisme. Jadi dia emosinya itu tidak stabil. Tapi dalam Mazmur 30, dia minta-minta dan Tuhan menyembuhkan. Sehingga dia mengatakan Mazmur itu sebagai suatu ungkapan syukur. Ya. Engkau sudah mengubah kain kabungku ini dengan tari-tarian. Oke, indah sekali ya. Tapi apa yang dilakukan Daud setelah itu? Dia sudah menjadi sombong lagi. Sampai dia melakukan pada masa tua itu justru menghitung akan kekuatan tentaranya. Yoab tahu loh, jangan lakukan itu, tetap lakukan. Dan setelah Tuhan menghajar baru dia itu ngerti. Dan dia menuliskan Mazmur 131. Ajaib ya. Di Mazmur itu saya mengatakan, Tuhan, aku tidak mau lagi berpikir sombong-sombong. Aku hanya ingin menjadi seperti anak yang baru disapih. Yang duduk di kaki mamahnya. Itu Daud. Pertobatannya nampak. Tapi sayang sekali. Ada masa dia itu tidak mengerti kalau Tuhan memberikan kesembuhan. Banyak orang Kristen tidak mengerti kenapa Tuhan memberi kekayaan. Tidak mengerti. Dia mengerti ada kekayaan punyaku. Waduh, triliunan ini punyaku. Waduh, kita itu tidak mengerti untuk apa. Semua ini titipan Tuhan. Ya, kalau kita itu melihat akan dunia ini, bahkan orang-orang Muslim, gitu ya. Ya, saya kenal beberapa penyair mereka itu, W.S. Rindra. Waduh. Itu aja menulis akan ungkapan bahwa semuanya itu titipannya Gusti Allah. Masa kita sebagai anak Tuhan tidak ngerti? Nah sekarang hidup ini di tengah Thanksgiving, jangan justru menjadikan kita egosentristik. Cuma pengen dapat apa yang Tuhan. Aku syukur oleh karena itu. Tapi mari kita belajar untuk mengerti bagaimana kita mengucap syukur oleh karena iman. Sama seperti orang Samaria yang ada di dalam Lukas 17 itu.